Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menunjukkan kepada sahabat-sahabat tercinta semuanya dimanapun berada, khususnya buat sahabat-sahabat yang masih pemula, pecinta fosil Gallikelor bertuah. Kali ini saya akan menunjukkan lagi fosil Gallikelor yang saya dapatkan di dalam bulan Suro ini. Lebih detailnya, terkhusus buat sahabat-sahabat yang masih pemula terutama ya. Karena buat para sesepuh, para ahli-ahli spiritual, dan juga para penggemar batu fosil, khususnya batu fosil Gallikelor yang sudah senior, para sesepuh, beliau-beliau sudah lebih mumpuni, lebih tahu, dan lebih paham dari saya. Dan ini adalah bagian fosil Gallikelor yang ternyata bagian sini, ini yang tampak dari luar saja, sudah kelihatan. Saya tidak tahu kedalamannya sampai berapa. Yang jelas, insya Allah ini positif, aktif secara alami, dan bisa dites secara langsung dengan senapan angin seperti biasanya. Nah, terus bagian sini, ini aktif juga secara alami, tapi masih lemah. Terus menurut prediksi saya, di baliknya ini, jika ini dipotong, di dalamnya ini ada yang aktif, kuat, hampir sama dengan sini ini. Dan inilah salah satu dari sekian banyak alasan Tuhan kenapa Gallikelor ini dikehendaki membatu, sehingga menghimpun energi alam yang lumayan kuat dan bisa dibilang juga di luar jangkauan logika kita. Ini juga khusus buat yang percaya dengan kebesaran Tuhan ya. Untuk yang mungkin masih ragu dengan kebesaran Tuhan, silahkan di skip saja. Yang jelas, saya yakin, saya percaya bahwa fosil Gallikelor ini selain ciptaan Tuhan juga dikaruniai sebuah energi yang tidak kasat mata meskipun bisa dirasakan gitu. Terus bagian atasnya, bagian atas ini meskipun tidak berwarna hitam kesoklatan, tapi ini aktif dan proteksinya pun juga lumayan kuat. Saya tidak tahu yang pastinya bagian yang aktif ini pas yang bagian luar saya sentuh ini atau pas bagian dalamnya, mungkin jarak beberapa mili, mungkin begitu kira-kira, kurang lebihnya begitu. Saya ulangi lagi, bagian sini aktif secara alami sampai ke sini dan sampai ke sini. Ini saya tidak tahu aktifnya ini melingkar ke sini atau menembus ke sini. Makanya sampai sekarang pun saya tidak berani memotong, dikarenakan saya khawatir nanti ada bagian-bagian yang tertentu yang menurut saya istimewa, terpotong sehingga tergerus dan akan termakan banyak karena potongan. Atau ini akan saya koleksi begini saja atau gimana, saya sendiri juga tidak tahu. Karena saya sendiri pun juga masih banyak koleksi bongkahan fosil Gallikelor saya, termasuk juga dari bongkahan fosil Gallikelor Jumat Kliwon. Bagian sini ini pun bagian combongnya. Ini kalau dibuat liontin bisa dipakai combong dan ini aktif. Ini pun juga aktif. Terus ke sini. Ini aktif tapi lemah. Proteksinya lemah. Mungkin seandainya kalau dites dengan senapan angin sasaran gelas seperti biasanya, mungkin kalau tidak salah perkiraan saya masih ada retaknya. Begitu. Dan di bagian sini, ini yang bagian lubang ini tidak aktif atau pasif. Tapi kalau di booster lumayan kuat, terutama ini. Ini kalau di booster kuat sekali meskipun tidak aktif. Pembosteran adalah aktivasi, itu energi yang masih tertidur atau energi yang beku, sehingga energi yang tidak aktif atau pasif
pasif itu akan hidup kembali atau aktif kembali seperti sedia kala. Kenapa energi bisa tidak aktif? Dikarenakan tercemarnya oleh energi-energi lain, termasuk energi yang negatif pun juga mempengaruhinya, sehingga dalam jangka waktu yang lama dan apalagi di sekitarnya energi negatifnya lebih besar, maka itu akan menonaktifkan energi alami yang terkandung di dalam fosil Gallic-Keeler ini. Jikalau ada bagian-bagian yang masih aktif, itu termasuk pertahanan energinya cukup kuat sekali, sehingga mampu menahan energi negatif di sekitarnya, sehingga energi negatifnya tidak mampu menempel ke bagian-bagian yang energinya itu kuat, begitu maksudnya. Terus di bagian tengahnya, ini setelah saya deteksi dengan rasa saya, mudah-mudahan ini benar, tidak salah. Di bagian tengahnya ini ada bagian yang menurut saya lumayan bagus, lebih bagus. Ini hanya prediksi saya, bisa benar bisa salah. Kalaupun salah, ya itulah manusia. Dan mudah-mudahan kalaupun benar, ya alhamdulillah begitu saja. Nah, ini sudah pasti aktif dan lumayan kuat, termasuk bagian putih sini. Meskipun ini putih, tetap aktif, karena mungkin ada hantaran energi dari sini yang merambat ke sini, sehingga menyatu dan memadat di sini juga, karena ini sama ini nempel. Bisa dikategorikan termasuk dalam satu bongkahan ini ada beberapa yang keaktifannya itu cukup kuat sekali. Tapi saya belum bisa membedakan antara kelebihannya fosil Gallic-Keeler Jumat Kliwon dengan fosil Gallic-Keeler yang saya dapatkan di dalam bulan Suro ini. Ini perbedaannya apa dari segi energinya? Kalau dari segi bahannya sama-sama fosil Gallic-Keeler. Mungkin ada kelebihan lain atau plus minusnya, saya sendiri juga tidak tahu. Karena tidak mungkin semuanya itu tidak mempunyai kekurangan, pasti ada kekurangannya. Mungkin sahabat-sahabat juga ada yang bertanya-tanya, kenapa fosil Gallic-Keeler yang saya dapatkan selalu ada beberapa yang aktif. Ya mungkin karena saya mencari fosil Gallic-Keeler itu tidak sembarangan mencari, yang artinya saya niatkan di dalam hati dengan doa dan kemantapan hati, sehingga Tuhan meridhoi apa yang menjadi keinginan saya atau harapan saya. Tidak cukup itu saja teman-teman, tentunya dengan tirakat setidaknya melek lah minimal, begitu. Saya ulangi lagi ya, bagian aktif ini sudah positif aktif secara alami itu. Terus sampai sini mungkin ini bisa dikategorikan, insya Allah ini 60% aktif secara alami, yang 60%-nya, dan yang 40%-nya baru aktif setelah di booster. Nah, gitu. Kalau dibuat gerambiangan, ibaratnya gerambiangan atau penjelasan yang lebih enak, lebih mudah dipahami, ibaratnya begini. Yang aktif ini seukuran gini. Yang aktif 60%, yang pasif 40%. Ibaratnya begitu. Dan ini pun sepertinya ini antara dua kemungkinan. Kalau enggak bagian tertempel lapisan tanah yang menempel di sini, saya sendiri tidak tahu bagaimana hasilnya setelah digosok. Kalau masih tetap saja menempel di sini dan warnanya berkilauan, ini berarti masuk kategori badar emas. Tapi saya tidak tahu badar emas atau bukan, atau hanya sekedar tanah yang menempel dalam jangka waktu puluhan tahun atau ratusan tahun, sehingga semakin memadat menempelnya di sini. Gitu.
Ini bagian luarnya, bagian kulit. Dan ini mungkin bagian kulitnya yang tidak membatu atau tidak memfosil, sehingga kulitnya termakan oleh waktu dan menjadi tanah, dan akhirnya alhasil hanya galihnya yang membatu gitu. Tapi kalau bagian sini ini kulitnya sampai membatu gitu, kulitnya sampai membatu. Mungkin dikarenakan di balik kulit ini ada galih yang aktifnya lumayan besar, sehingga menghimpun energi alam yang cukup kuat sampai mampu memfosil atau membatu, meskipun dalam hitungan puluhan tahun atau ratusan tahun. Saya sendiri tidak tahu ini usianya termasuk puluhan atau ratusan, saya sendiri tidak tahu. Yang jelas ini adalah galih kelor yang sudah membatu. Gitu teman-teman. Nanti kalau seandainya ini saya belah-belah, hasilnya bagaimana saya sendiri pun juga belum tahu. Yang jelas saya hanya melihat dari segi luarnya dulu, sekaligus saya deteksi dan saya prediksi gitu. Tapi lagi-lagi kalau saya pikir-pikir, ini sayang sekali kalau dibelah, kecuali dengan perhitungan yang matang dahulu. Dikarenakan selain mempunyai motif-motif yang bagus, termasuk bagian galihnya pun juga ada yang lebih padat, maksudnya memadat. Saya pun juga curiga yang bagian sini. Ini karena silau kena lampu ya, jadi kurang jelas. Bagian sini. Ini sepertinya bagian galih yang istimewa, terlihat kecil di sini. Mudah-mudahan nanti ini merembet ke dalam, sehingga agak lebih besar yang ketemu yang istimewa. Karena ini bagian kulitnya sudah mengelupas dan mungkin ini sudah menjadi tanah bagian kulitnya, terus hanya bagian galihnya yang membatu, meskipun bagian-bagian lain membatu beserta kulit-kulitnya. Ini bagian atas tentunya. Terus ini bagian bawah. Ini tidak dipotong atau tidak dipecah. Saya tidak memotongnya, saya tidak memecahnya. Nah, menemukannya juga kondisinya begini. Menghadapnya begini. Nah, mungkin ini dahulu sebelum menjadi batu atau sebelum fosil sudah terpotong begini, mungkin dulunya. Terus terpendam tanah selama puluhan tahun atau ratusan tahun sampai membatu. Ya teman-teman, kiranya cukup sampai di sini dulu. Semoga ini bermanfaat, khususnya buat teman-teman yang masih pemula. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.